Malam itu, langit gelap seperti wajan gosong, dan suara jangkrik terdengar seperti band pengiring drama hidup Seno. Pamannya, Pak Rukman, mengusir Seno dengan alasan yang absurd, gagal menangkap ayam tetangga yang kabur. Ayam itu titipan Tuhan. Seno, kalau kamu nggak bisa nangkap, artinya kamu pembawa sial, seru Rukman sambil menunjuk-nunjuk. Seno, dengan mata berkaca-kaca, hanya bisa mengangguk pasrah sambil menggenggam tas kecilnya yang isinya cuma roti basi mirip spons cuci piring dan sekotak susu kadaluarsa dengan aroma seperti sandal basah. Seno melangkah menuju hutan di belakang desa. Hutan itu sering dianggap angker oleh warga karena suara-suara aneh yang keluar setiap malam, seperti campuran suara kambing ketawa dan bayi menangis. Namun, bagi Seno, hutan lebih baik daripada menghadapi tatapan menghakimi paman dan para tetangga. Setiap langkahnya diiringi bayangan pohon yang menari seperti hantu pensiunan balerina. Di tengah perjalanan, perutnya mulai berbunyi seperti suara drum band sekolah. Ia mencoba menggigit roti bawaannya, tapi giginya terpental, dan ia hampir mengira dirinya dikutuk menjadi tupai. Dengan susah payah, ia terus berjalan, berharap hutan ini punya jawaban atas hidupnya yang berantakan. Seno terhenti di tengah jalan setapak yang gelap ketika mencium aroma durian busuk yang menusuk hidung. "Hah, siapa yang makan durian di sini?" gumamnya, mencoba melawan ketakutannya dengan humor konyol. Ia menunduk dan menemukan jejak kaki raksasa. Ukurannya sebesar bak mandi rumah pamannya, lengkap dengan cakar yang membuat Seno bergidik. Jejak itu basah dan sedikit mengeluarkan suara seperti kentut ringan saat disentuh. Rasa takut mulai menyelimuti Seno, tapi keingintahuannya lebih kuat. "Kalau aku mati, setidaknya aku mati dengan penuh penasaran," pikirnya. Dengan keberanian setipis kertas nasi, ia mengikuti jejak itu yang terus menjalar ke arah yang lebih gelap. Pohon-pohon di sekitarnya tampak seperti penonton misterius, mengintipnya dengan rasa ingin tahu. Ketika angin dingin bertiup, Seno merasa seperti sedang diawasi. Tiba-tiba, sebuah ranting patah di belakangnya, membuatnya melompat seperti katak yang salah injak batu. Ia berbalik, tapi hanya menemukan semak belukar. Namun, dia merasa jejak ini mengarah pada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Saat Seno terus mengikuti jejak kaki itu, ia melihat sesuatu bergerak di balik pepohonan. Langkah berat itu mengguncang tanah seperti gempa kecil, membuat lutut Seno lemas seperti agar-agar. Dari kegelapan, muncul seekor harimau raksasa. Tubuhnya sebesar truk pengangkut garam, dengan bulu emas berkilau seperti sinar matahari di sore hari. Matanya merah menyala seperti lampu tidur anak kecil yang terlalu terang. Seno terpaku di tempatnya. "Ini mimpi, kan? Atau aku makan roti basi tadi terlalu banyak?" bisiknya, berharap harimau itu tidak mendengarnya. Tapi harimau itu malah tersenyum. Ya, tersenyum, dengan deretan gigi tajam yang lebih mengkilap dari pedang samurai di film-film. "Tenang, bocah. Aku bukan tipe harimau yang suka makan anak kecil. Namaku Raka, pelindung hutan ini," katanya dengan suara bariton yang lebih cocok untuk penyanyi opera daripada predator. Raka melangkah lebih dekat, dan tanah di bawahnya bergetar. "Jadi, kamu mau apa di sini? Kalau cuma cari ketenangan, kamu salah tempat. Kalau mau berteman, aku penyuka pantun. Coba bikin aku tertawa," lanjutnya. Seno, yang setengah panik dan setengah bingung, hanya bisa menjawab, "Pantun? Aku bahkan gak tahu cara bikin pantun." Raka terkekeh. Suaranya seperti badai kecil. "Bagus. Itu alasan kita harus mulai berteman." Setelah pembicaraan absurd dengan Raka, Seno akhirnya sadar bahwa hidupnya baru saja berubah 180 derajat. Raka menawarkan perlindungan dengan satu syarat. Seno harus mendongeng setiap malam. "Kalau tidak, aku akan menggelitikmu sampai kamu menangis." "Aku serius," ancam Raka dengan nada bercanda. Malam pertama, Seno menceritakan kisah tentang celengan ayam plastik yang dimiliki tetangganya. "Celengan itu punya lubang kecil di bagian bawah, dan setiap malam aku merasa ayam itu sedang menatapku dengan niat mencuri uangku," kata Seno.
Raka tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggema di seluruh hutan seperti suara speaker rusak di lapangan bola. Mereka mulai akrab. Raka mengajari Seno cara mencari buah-buahan di hutan. Meski kebanyakan buah itu ternyata asam dan membuat lidah Seno mati rasa. Sebaliknya, Seno mengajari Raka beberapa istilah manusia seperti woles dan auto. Meski persahabatan mereka aneh, Seno merasa lebih bahagia di hutan daripada di rumah. Seno dan Raka memutuskan untuk mencari mawar cahaya, bunga legendaris yang konon bisa mengabulkan satu permintaan. Kita butuh sesuatu yang bisa memberi hidupmu tujuan. Lagi pula, aku bosan berdiam di hutan tanpa arah, kata Raka sambil menggaruk-garuk telinganya dengan cakar sebesar papan tulis. Perjalanan mereka penuh tantangan. Di hari pertama, mereka dihadang oleh sekelompok kelinci yang bersuara seperti ibu-ibu arisan. Para kelinci itu menuntut mereka membayar tol berupa cerita lucu. Seno menceritakan kisah tentang pamannya yang tergelincir saat mengejar ayam, membuat kelinci-kelinci itu tertawa sampai berguling-guling. Namun, petualangan ini bukan hanya soal lelucon. Mereka harus melewati jembatan yang hampir runtuh, melawan angin kencang yang membawa aroma bawang, dan tidur di bawah pohon yang terus-menerus jatuh daunnya seperti sedang bercanda. Meski menegangkan, mereka merasa hidup mereka mulai lebih berarti. Saat malam tiba, Seno dan Raka bertemu seekor burung hantu besar yang berdiri di atas cabang pohon seperti penjaga pos keamanan. Matanya yang lebar berkilau seperti bola lampu 10 watt, dan setiap kali dia mengepakkan sayapnya, daun-daun di sekitar seperti tepuk tangan. Burung itu memperkenalkan dirinya sebagai Sukro, si penyair hutan. Disinilah malam gelap bertemu asa yang berkelana. Hai kau yang bercahaya seperti lampu neon, katanya, membuat Seno dan Raka bingung. Sukro terus melantunkan puisi dengan bahasa yang terlalu rumit, sampai-sampai Seno mulai mengira burung itu sedang merapal mantra untuk mengusir mereka. Apa maksudnya ini, burung? Tanya Raka. Sukro menjawab dengan nada dramatis, aku punya peta menuju bunga impian, tapi peta ini rapuh seperti janji politisi. Peta yang dimaksud ternyata terbuat dari kulit pisang yang aromanya seperti dapur nenek. Saat Sukro menyerahkan peta itu, angin bertiup kencang dan hampir menerbangkan peta kulit pisang tersebut. Seno mencoba memegangnya erat-erat, tetapi peta itu sobek sedikit. Sukro hanya terkekeh. Bunga cahaya ada di ujung harapan, tapi perjalananmu harus melewati badai ujian. Setelah itu, burung hantu itu terbang pergi sambil melantunkan puisi tentang cinta yang hilang, meninggalkan Seno dan Raka yang masih bingung dengan petanya. Ketika mereka berjalan menyusuri hutan, mereka bertemu seekor ular besar yang melingkar di atas batu seperti kabel charger yang kusut. Ular itu mengangkat kepalanya dan berbicara dengan nada serak seperti radio rusak. Hai, pengelana kecil dan harimau besar. Aku bisa mencium aroma mimpi dari jauh, katanya sambil menyeringai. Seno langsung mundur beberapa langkah, tapi Raka berdiri tegak. Apa maumu, ular besar? Ular itu mengaku dirinya penyihir hutan yang suka iseng. Dengan gerakan cepat, ia mengarahkan ekornya ke Seno dan mengutuknya menjadi kera kecil. Dalam sekejap, Seno berubah bentuk. Wajahnya tetap Seno, tetapi tubuhnya penuh bulu dan ekor panjang. Ini latihan bertahan hidup. Kamu harus belajar menjadi makhluk lain, ujar ular itu sambil tertawa terbahak-bahak. Seno berteriak-teriak dengan suara melengking, membuat Raka tertawa hingga berguling-guling di tanah. Santai saja, kutukan ini hanya bertahan 1 jam, ujar ular itu dengan santai. Meski konyol, Seno harus belajar memanjat pohon dan mencari makanan seperti kera sungguhan. Setelah 1 jam yang absurd dan melelahkan, tubuhnya kembali normal. Seno memelototi ular itu, tapi yang bisa ia lakukan hanya bersyukur kutukannya sudah hilang. Dalam perjalanan menuju lokasi berikutnya, mereka tiba di sebuah lembah yang aneh. Tanahnya lengket dan berbau tajam seperti kaki yang lupa dicuci seminggu. Seno menyadari bahwa mereka sedang berdiri di atas lapisan keju raksasa yang membuat sepatu dan kaki mereka menempel. Ini jebakan, seru Raka sambil mencoba mengangkat cakarnya yang sudah terbenam setengah.
Seno dan Raka mencoba melangkah perlahan, tetapi setiap gerakan malah membuat mereka makin terperangkap. Jika kita tidak keluar dari sini, kita bakal jadi fosil keju, ujar Seno panik. Raka, dengan ide cemerlangnya, menghembuskan napas api ke sekitar mereka. Keju itu meleleh dan berubah menjadi cairan lengket yang lebih mudah dilewati. Namun, aroma keju panggang menarik perhatian sekelompok tikus raksasa yang mendekat dengan ekspresi lapar. Seno panik, tetapi Raka mengintimidasi mereka dengan auman keras yang membuat tikus-tikus itu kabur. Meski berhasil lolos, Seno berjanji tidak akan makan keju lagi selama sisa hidupnya. Mereka tiba di sebuah desa kecil di tengah hutan, yang anehnya dihuni oleh kambing-kambing yang berjalan dengan dua kaki seperti manusia. Desa itu dipenuhi rumah kecil dari jerami, dan kambing-kambing itu mengenakan pakaian tradisional lengkap dengan topi jerami. Salah satu kambing yang mengenalkan dirinya sebagai kepala desa kambing mengundang mereka ke pesta penyambutan. Pesta itu penuh makanan, tetapi setiap kali Seno mencoba mencicipi sesuatu, rasanya aneh. Ada sup yang seperti air cucian beras, roti yang keras seperti batu bata, dan buah-buahan yang terasa seperti kertas basah. Ini adalah makanan terbaik kami, seru kepala desa dengan bangga. Seno tersenyum canggung sambil memaksakan diri menelan potongan roti. Meski makanannya tidak enak, para kambing itu sangat ramah. Mereka bahkan menari tarian tradisional yang mirip tarian topeng, tetapi dengan gaya yang lebih komedi. Seno dan Raka akhirnya ikut menari, meskipun mereka lebih banyak tertawa karena kecerobohan masing-masing kambing. Setelah pesta selesai, kepala desa memberi mereka bekal perjalanan berupa kantong jerami penuh buah aneh, yang mereka terima dengan penuh rasa terima kasih, dan sedikit rasa was-was. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah sungai besar dengan arus deras. Di atas sungai itu terbentang jembatan kayu yang tampak rapuh. Ketika Seno mencoba melangkah, tiba-tiba jembatan itu berbicara. Hei, hei! Jangan lewat sembarangan. Aku nggak gratis. Tahu? Suara jembatan itu terdengar seperti bapak-bapak penjaga warung. Seno dan Raka bingung, tetapi jembatan itu menjelaskan bahwa ia punya aturan khusus. Aku hanya mengizinkan mereka yang bisa membuatku tertawa lewat, katanya. Seno mencoba melucu dengan cerita-cerita konyolnya, tetapi jembatan itu tetap diam. Raka, yang biasanya serius, akhirnya mencoba menceritakan kisah kakinya yang pernah terjepit di pohon. Jembatan itu tiba-tiba terguncang karena tertawa keras. Baiklah, kalian lucu. Silakan lewat, kata jembatan itu. Seno dan Raka berjalan perlahan. Takut jembatan itu berubah pikiran. Setelah berhasil menyeberang, mereka menoleh dan melihat jembatan itu melambaikan salah satu kayunya, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal. Seno menghela napas lega, tetapi rasa penasaran tentang makhluk-makhluk aneh di hutan ini terus menghantuinya. Malam itu gelap gulita, hanya diterangi bulan yang bentuknya seperti kue donat yang digigit setengah. Saat mereka berjalan di jalan setapak hutan, tiba-tiba sebuah bayangan besar muncul di depan mereka. Tingginya seperti gedung 3 lantai, dengan bentuk tubuh yang kabur seperti selimut basah yang dijemur tidak rapi. Siapa yang berani memasuki wilayahku? Suara berat itu terdengar, membuat Seno hampir menjatuhkan kantong jerami bekalnya. Raka melangkah maju, tampak tenang meskipun ada sedikit getar di ekornya. Kami hanya melewati hutan ini, penjaga kegelapan, katanya. Bayangan itu mendekat, tetapi Raka memperhatikan sesuatu yang aneh. Ketika seekor kucing kecil tiba-tiba muncul dari semak-semak dan mengeong pelan, bayangan itu langsung meloncat mundur seperti balon yang ditiup terlalu keras. Kucing? Tidak, aku takut kucing, teriaknya. Suaranya berubah menjadi melengking seperti radio yang kehilangan sinyal. Melihat kelemahan itu, Raka mulai mengeong dengan suara yang dibuat-buat. Seno menahan tawa sambil ikut mengeong, meskipun suaranya lebih mirip kucing yang sedang batuk. Penjaga kegelapan akhirnya kabur sambil meringkuk ketakutan di balik pohon besar. Kalau aku tahu bayangan itu takut kucing, aku sudah bawa suara MP3 kucing sejak awal, ujar Seno sambil tertawa kecil,
melanjutkan perjalanan dengan sedikit lebih percaya diri. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sebuah gua dengan pintu masuk yang memancarkan cahaya warna-warni seperti pelangi di tengah hujan. Gua ini pasti keren, pikir Seno. Tetapi begitu masuk, mereka langsung merasakan hawa aneh. Dinding gua tampak hidup, bergerak seperti perut kucing yang sedang mengorok. Setiap kali mereka menyentuh dinding, tubuh mereka terasa ringan dan mulai berubah bentuk. Seno yang penasaran mencoba menyentuh salah satu dinding, dan tubuhnya perlahan berubah menjadi cermin kecil. "Raka, aku jadi cermin," serunya. Suaranya terdengar seperti gema di dalam gua. Raka langsung melompat dan menggigit dinding gua dengan cakarnya yang kuat. Dinding itu menjerit seperti anak kecil yang dilarang main di hujan, dan Seno kembali ke bentuk semula. Namun, mereka tetap terjebak karena gua itu terus berubah bentuk, membuat mereka merasa seperti berjalan di dalam labirin hidup. Dengan naluri kuatnya, Raka akhirnya menemukan jalan keluar sambil membawa Seno yang hampir pingsan karena kelelahan. Saat mereka keluar dari gua, Seno bersumpah tidak akan pernah menyentuh dinding aneh lagi, bahkan di rumah sekalipun. Di tengah hutan, mereka bertemu gerobak es krim yang tampak seperti gerobak biasa, kecuali penjualnya adalah makhluk raksasa dengan 3 kepala. Setiap kepala memiliki ekspresi berbeda. Satu tersenyum lebar, satu cemberut, dan satu lagi tampak mengantuk. "Mau es krim? Tapi bayarnya dengan cerita masa kecilmu," kata kepala yang tersenyum. Seno, meski bingung, mulai menceritakan pengalaman masa kecilnya yang konyol, seperti ketika dia terjebak di dalam kandang ayam karena mengira itu adalah tempat bermain. Kepala cemberut mulai tertawa kecil, sementara kepala yang mengantuk tiba-tiba terbangun dan ikut mendengarkan. Raka hanya duduk sambil menatap mereka dengan ekspresi bosan, tetapi dia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan petunjuk. Setelah Seno selesai bercerita, kepala yang tersenyum memberikan es krim yang ternyata berbentuk seperti bunga kecil. "Es krim ini akan membimbingmu ke arah mawar cahaya," kata mereka bersamaan. Raka memakan setengah es krim itu, dan mulutnya langsung mengeluarkan asap dingin seperti lemari es yang rusak. Seno hanya bisa tertawa sambil memakan sisanya, merasa perjalanan mereka semakin absurd. Ketika memasuki rawa yang luas, suara tawa aneh mulai terdengar dari segala arah. Awalnya, suara itu pelan seperti seseorang yang mencoba menahan tawa di perpustakaan, tetapi lama-kelamaan menjadi keras seperti tawa penonton acara komedi. Seno dan Raka mulai merasa aneh. Tubuh mereka tiba-tiba tertawa tanpa alasan. "Tawa ini menguasai kita. Ini jebakan," seru Seno di sela-sela tawanya. Mereka terus berjalan, tetapi setiap langkah membuat tawa mereka semakin keras. Raka bahkan terjatuh ke lumpur karena tidak bisa menahan diri. Seno mencoba menutup telinganya, tetapi tawa itu terasa berasal dari dalam pikirannya sendiri. Dengan sisa tenaga, Raka akhirnya mengaum sekuat tenaga, mengeluarkan suara yang menggetarkan rawa. Suara itu melawan tawa hantu yang memenuhi tempat itu. Perlahan, tawa mulai menghilang, meninggalkan rawa dalam keheningan yang menakutkan. Seno dan Raka duduk di tepi rawa. Napas mereka tersengal-sengal. "Kalau aku harus tertawa seperti itu lagi, aku bakal pingsan beneran," keluh Seno sambil mencoba membersihkan lumpur di bajunya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, seekor burung gagak raksasa tiba-tiba terbang mendekat. Dengan sayap sebesar meja makan dan paruh yang berkilau seperti pisau tajam, burung itu mendarat di depan mereka. "Raka, lama tak bertemu," serunya. Raka langsung mengenali burung itu sebagai Lilo, teman lamanya yang dulu sering bermain petak umpet di hutan. Lilo membawa kabar penting. Mawar cahaya dijaga oleh Raja Tikus, makhluk paling licik di seluruh hutan. "Dia tidak akan menyerahkan bunga itu dengan mudah," katanya. Seno merasa lututnya lemas. "Raja Tikus? Seperti tikus-tikus di dapur. Atau ini tikus yang lebih besar?" tanyanya dengan suara gemetar. Lilo tertawa. Suaranya seperti klakson truk. "Lebih besar. Tentu saja. Dan jauh lebih pintar." Mereka berdiskusi tentang rencana untuk menghadapi Raja Tikus. Tetapi Lilo juga memberikan peringatan. "Hati-hati.
Raja Tikus punya banyak pengikut yang siap melindunginya. Tapi aku yakin kalian bisa melakukannya, katanya sambil terbang menjauh. Seno dan Raka saling berpandangan, menyadari bahwa perjalanan mereka semakin mendekati klimaks yang menegangkan. Suaranya berubah menjadi melengking seperti radio yang kehilangan sinyal. Melihat kelemahan itu, Raka mulai mengeong dengan suara yang dibuat-buat. Seno menahan tawa sambil ikut mengeong, meskipun suaranya lebih mirip kucing yang sedang batuk. Penjaga kegelapan akhirnya kabur sambil meringkuk ketakutan di balik pohon besar. Kalau aku tahu bayangan itu takut kucing, aku sudah bawa suara MP3 kucing sejak awal, ujar Seno sambil tertawa kecil, melanjutkan perjalanan dengan sedikit lebih percaya diri. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sebuah gua dengan pintu masuk yang memancarkan cahaya warna-warni seperti pelangi di tengah hujan. Gua ini pasti keren, pikir Seno, tetapi begitu masuk, mereka langsung merasakan hawa aneh. Dinding gua tampak hidup, bergerak seperti perut kucing yang sedang mengorok. Setiap kali mereka menyentuh dinding, tubuh mereka terasa ringan dan mulai berubah bentuk. Seno yang penasaran mencoba menyentuh salah satu dinding, dan tubuhnya perlahan berubah menjadi cermin kecil. Raka, aku jadi cermin, serunya. Suaranya terdengar seperti gema di dalam gua. Raka langsung melompat dan menggigit dinding gua dengan cakarnya yang kuat. Dinding itu menjerit seperti anak kecil yang dilarang main di hujan, dan Seno kembali ke bentuk semula. Namun, mereka tetap terjebak karena gua itu terus berubah bentuk, membuat mereka merasa seperti berjalan di dalam labirin hidup. Dengan naluri kuatnya, Raka akhirnya menemukan jalan keluar sambil membawa Seno yang hampir pingsan karena kelelahan. Saat mereka keluar dari gua, Seno bersumpah tidak akan pernah menyentuh dinding aneh lagi, bahkan di rumah sekalipun. Di tengah hutan, mereka bertemu gerobak es krim yang tampak seperti gerobak biasa, kecuali penjualnya adalah makhluk raksasa dengan 3 kepala. Setiap kepala memiliki ekspresi berbeda. Satu tersenyum lebar, satu cemberut, dan satu lagi tampak mengantuk. Mau es krim? Tapi bayarnya dengan cerita masa kecilmu, kata kepala yang tersenyum. Seno, meski bingung, mulai menceritakan pengalaman masa kecilnya yang konyol, seperti ketika dia terjebak di dalam kandang ayam karena mengira itu adalah tempat bermain. Kepala cemberut mulai tertawa kecil, sementara kepala yang mengantuk tiba-tiba terbangun dan ikut mendengarkan. Raka hanya duduk sambil menatap mereka dengan ekspresi bosan, tetapi dia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan petunjuk. Setelah Seno selesai bercerita, kepala yang tersenyum memberikan es krim yang ternyata berbentuk seperti bunga kecil. Es krim ini akan membimbingmu ke arah mawar cahaya, kata mereka bersamaan. Raka memakan setengah es krim itu, dan mulutnya langsung mengeluarkan asap dingin seperti lemari es yang rusak. Seno hanya bisa tertawa sambil memakan sisanya, merasa perjalanan mereka semakin absurd. Ketika memasuki rawa yang luas, suara tawa aneh mulai terdengar dari segala arah. Awalnya, suara itu pelan seperti seseorang yang mencoba menahan tawa di perpustakaan, tetapi lama-kelamaan menjadi keras seperti tawa penonton acara komedi. Seno dan Raka mulai merasa aneh. Tubuh mereka tiba-tiba tertawa tanpa alasan. Tawa ini menguasai kita. Ini jebakan, seru Seno di sela-sela tawanya. Mereka terus berjalan, tetapi setiap langkah membuat tawa mereka semakin keras. Raka bahkan terjatuh ke lumpur karena tidak bisa menahan diri. Seno mencoba menutup telinganya, tetapi tawa itu terasa berasal dari dalam pikirannya sendiri. Dengan sisa tenaga, Raka akhirnya mengaum sekuat tenaga, mengeluarkan suara yang menggetarkan rawa. Suara itu melawan tawa hantu yang memenuhi tempat itu. Perlahan, tawa mulai menghilang, meninggalkan rawa dalam keheningan yang menakutkan. Seno dan Raka duduk di tepi rawa. Napas mereka tersengal-sengal. Kalau aku harus tertawa seperti itu lagi, aku bakal pingsan beneran, keluh Seno sambil mencoba membersihkan lumpur di bajunya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, seekor burung gagak raksasa tiba-tiba terbang mendekat. Dengan sayap sebesar meja makan dan paruh yang berkilau seperti pisau tajam, burung itu mendarat di depan mereka. Raka, lama tak bertemu, serunya. Raka langsung mengenali burung itu sebagai Lilo,
teman lamanya yang dulu sering bermain petak umpet di hutan. Lilo membawa kabar penting. Mawar cahaya dijaga oleh Raja Tikus, makhluk paling licik di seluruh hutan. Dia tidak akan menyerahkan bunga itu dengan mudah, katanya. Seno merasa lututnya lemas. Raja Tikus? Seperti tikus-tikus di dapur. Atau ini tikus yang lebih besar? Tanyanya dengan suara gemetar. Lilo tertawa. Suaranya seperti klakson truk. Lebih besar. Tentu saja. Dan jauh lebih pintar. Mereka berdiskusi tentang rencana untuk menghadapi Raja Tikus. Tetapi Lilo juga memberikan peringatan. Hati-hati. Raja Tikus punya banyak pengikut yang siap melindunginya. Tapi aku yakin kalian bisa melakukannya, katanya sambil terbang menjauh. Seno dan Raka saling berpandangan, menyadari bahwa perjalanan mereka semakin mendekati klimaks yang menegangkan. Kami pikir kau sudah tiada, Seno, kata ibunya dengan mata berkaca-kaca. Pamannya mengakui kesalahannya. Aku salah telah mengusirmu. Maafkan aku, katanya dengan nada penuh penyesalan. Seno, meski masih merasa sakit hati, memilih untuk memaafkan mereka. Dia menceritakan semua petualangannya, meskipun mereka sulit percaya dengan kisah-kisah absurd itu. Harimau raksasa? Jembatan bicara? Kau pasti bercanda, kata salah satu saudaranya. Namun, ketika Seno menunjukkan taring pemberian Raka, mereka mulai percaya sedikit. Hari itu, keluarga mereka bersatu kembali. Meski banyak yang berubah, Seno merasa rumahnya kini lebih hangat. Di malam hari, dia memandang bintang di langit, berharap Raka juga bahagia di hutan. Dia tahu bahwa meski mereka berpisah, persahabatan mereka akan selalu hidup dalam kenangan. Setelah kembali ke desanya, Seno menjalani hidup yang lebih tenang, tapi ada sesuatu yang hilang. Hatinya seperti layangan yang putus talinya, melayang-layang tanpa arah. Setiap kali dia melihat pepohonan di kejauhan, ingatannya tentang hutan dan Raka melintas seperti film yang diputar tanpa izin. Dia sering menceritakan petualangannya kepada anak-anak di desa, meski sebagian dari mereka lebih tertarik pada cerita tentang rawa tawa gila daripada kisah persahabatannya dengan Raka. Namun, tidak semua percaya pada ceritanya. Beberapa orang dewasa menganggapnya hanya omong kosong anak-anak. Mana mungkin ada harimau raksasa yang suka pantun, ujar salah satu warga sambil terkekeh. Meski begitu, Seno terus berbagi cerita. Dia berharap, suatu hari, seseorang akan mengerti betapa berharganya kenangan itu. Setiap malam sebelum tidur, dia memandangi taring kecil pemberian Raka yang disimpannya di bawah bantal. Apa kau juga merindukanku, Raka? Gumamnya pelan, berharap angin malam membawa pesannya ke tengah hutan. Meski sudah kembali ke rumah, sebagian hatinya masih tertinggal di antara pepohonan dan jejak kaki harimau. Pada suatu malam yang dingin, saat bulan menggantung seperti piring retak, Seno mendengar suara langkah berat di luar rumahnya. Dia mengintip dari jendela dan hampir menjatuhkan kendi airnya. Di sana, berdiri Raka, dengan tubuh sebesar rumahnya, membawa keju raksasa di punggungnya. Aku dengar kau suka keju sejak perjalanan di lembah itu, ujar Raka sambil tersenyum lebar. Seno langsung keluar dan memeluk kaki besar Raka, meskipun kakinya sedikit bau lumpur. Raka, aku pikir kita tak akan bertemu lagi, serunya dengan penuh kebahagiaan. Warga desa, yang sebelumnya menganggap cerita Seno sebagai bualan, kini keluar dari rumah mereka dengan ekspresi campur aduk antara takut dan kagum. Beberapa bahkan berteriak, itu harimau raksasa dari cerita Seno. Raka disambut seperti tamu kehormatan. Keju raksasa yang dibawanya dijadikan pesta besar untuk seluruh desa. Anak-anak mengerubungi Seno, meminta lebih banyak cerita tentang petualangan mereka. Aku tahu kau tak akan melupakan aku, Seno, ujar Raka di tengah pesta. Membuat Seno merasa seperti hari itu adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Kebahagiaan tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, desas-desus tentang kawanan serigala lapar yang turun dari gunung mulai terdengar. Mereka dikenal sebagai bayangan kelabu, kawanan yang suka merusak ladang dan mencuri ternak. Warga desa mulai panik, bahkan kepala desa sudah bersiap untuk mengungsi.
Kami tak bisa menghadapi mereka, katanya dengan nada putus asa. Seno tidak ingin menyerah begitu saja. Bersama Raka, dia menyusun rencana untuk melindungi desa. Kita tidak perlu melawan mereka dengan kekerasan, kata Seno. Kita hanya perlu membuat mereka takut dan pergi. Raka setuju, meskipun dia merasa ide Seno selalu sedikit konyol. Kau yakin mereka takut dengan suara kucing? Tanyanya, mengingat pengalaman di hutan dulu. Mereka mulai menyiapkan jebakan-jebakan sederhana, seperti mengisi ladang dengan bunyi-bunyian aneh yang dibuat dari kaleng dan bambu. Raka juga melatih beberapa warga desa untuk membuat suara auman yang menyerupai harimau. Suasana di desa berubah dari ketakutan menjadi penuh semangat. Semua orang bekerja sama, meski ada yang bingung bagaimana suara kaleng bisa menyelamatkan desa. Ketika malam tiba, kawanan serigala mulai mendekati desa. Mata mereka berkilauan seperti bola lampu di kegelapan. Tapi sebelum mereka bisa mencapai ladang, jebakan pertama mulai bekerja. Suara kaleng dan bambu saling bergema, menciptakan suara yang menyerupai naga yang kelaparan. Serigala-serigala itu terhenti, bingung mencari sumber suara. Raka kemudian melompat ke tengah ladang, mengaum dengan suara yang membuat tanah bergetar. Beberapa serigala langsung kabur, sementara yang lain mencoba mendekat. Tapi sebelum mereka bisa mencapai desa, warga yang sudah dilatih mulai membuat suara auman palsu dari belakang pohon. Suara itu menciptakan ilusi bahwa desa dilindungi oleh puluhan harimau. Kawanan serigala akhirnya mundur, meninggalkan desa tanpa melakukan kerusakan. Warga desa bersorak-sorai, mengangkat Seno dan Raka sebagai pahlawan mereka. Kepala desa, yang sebelumnya pesimis, memberikan Seno sebuah medali sederhana yang terbuat dari tutup kendi. Kau telah menyelamatkan kami, Seno. Kami berhutang budi padamu dan temanmu, katanya dengan penuh rasa syukur. Setelah kejadian itu, hubungan antara Seno dan Raka semakin erat. Mereka tahu bahwa meskipun berasal dari dunia yang berbeda, persahabatan mereka tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Warga desa, yang sebelumnya takut pada Raka, kini menerima kehadirannya dengan hangat. Bahkan beberapa anak mulai menganggapnya sebagai maskot desa. Namun, Raka tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di desa selamanya. Hutan adalah rumahnya, dan dia harus kembali. Sebelum pergi, dia dan Seno duduk bersama di tepi sungai, berbicara tentang semua petualangan mereka. Kau selalu bisa memanggilku jika membutuhkan bantuan, ujar Raka. Seno tersenyum, meskipun matanya sedikit berkaca-kaca. Ketika Raka akhirnya kembali ke hutan, kisah mereka menjadi legenda di desa. Anak-anak sering meminta Seno untuk menceritakan ulang cerita petualangannya, dan dia selalu mengakhiri dengan pelajaran tentang keberanian dan persahabatan. Dalam hati, Seno tahu bahwa meskipun mereka berpisah, persahabatan mereka akan selalu hidup, seperti bintang di malam hari yang tidak pernah benar-benar hilang.